Iya sama ini terjadi ini sebetulnya kebutuhan seluruh umat seluruh umat manusia laki perempuan siapapun gitu itu kalau basic dalam komunikasi itu kan selain deep listening yang mendengar dengan dekat kemudian truth telling menyatakan dengan jujur gitu tapi juga adalah raw vulnerability jadi siap tahu bahwa kita punya kondisi-kondisi lemah kita dan itu kita ekspresikan apa mau kita, apa butuh kita ke pasangan kita terutama ya. Betul, karena pasangan itu kan partner for life ya. Partner in crime, partner for life. Partner selamanya gitu. Jadi dia juga harus tahu kamu butuhnya apa. Kalau kita nggak nyampein gimana? Dia bisa tahu gitu. Ada banyak cara menyampaikan gitu. Kalau aku orang komunikasi jadi selalu ngomongnya soal ekspresi. Nah, bener ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tutur Mama, kembali lagi bersama saya Ariandani di acara podcast Tutur Mama yang dipersembahkan oleh Demik Suskabek Etawa. Nah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan siapa ya, penasaran? Sahabat Tutur Mama yang luar biasa sekali sudah ada di depan saya, Ibu Awi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ari. Ini manggilnya Ibu Awi apa Ibu Renta nih? Iya nih karena kita berdua namanya sama jadi Ari dan Awi. Oh iya benar-benar. Mungkin kita bisa kenalan dulu nih ya Bu Awi ya. Monggo silakan Bu Awi. Iya, nama saya Renta Krisdiana, tapi memang ada nama kecilnya Ari, makanya dipanggil Awi gitu ya. Kenapa dari Ari ke Awi nih? Itu karena kakak saya dulu nggak bisa ngomong R. Jadi manggilnya Awi dan kemudian saya ibu dari 4 orang anak. Masya Allah. Tahun ini pernikahan saya dan suami yang ke-26. Masya Dan Allah. ya mungkin punya sedikit pengalaman begitu ya melewati jalan pernikahan hingga hari ini yang mungkin mau bisa di-sharing hari ini ke teman-teman Tutur Mama. Iya betul sekali. Jadi Bu Awi ini jauh-jauh dari mana ini Bu pagi ini tadi perjalanannya? Dari Condong Catur, dekat. Warga Congcat nih. Congcat ya betul. Satu komplek nih Bu sama. Iya. Oke Bu Awi, pagi hari ini kita akan membahas tentang merawat cinta dalam pernikahan ya. Karena kadang banyak dijumpai pasangan yang sudah memutuskan untuk membangun rumah tangga dalam ikatan pernikahan ya. Di mana kok aku merasa hubungan pernikahan ini tuh flat-flat aja, makin kesini kok flat, makin sini kok rasanya beda ya, nggak kayak pas zaman-zaman fase-fase honeymoon dulu kayak gitu kan. Dan banyak yang menanyakan apakah ini tuh sebuah ujian atau memang ini sebuah permasalahan atau memang ya saya juga nggak tahu jawabannya kayak gitu. Nah itu kira-kira bagaimana ya ini ya Bu Awi ya, apakah memang karena ada kata-kata seperti ini, menikah itu awalnya cinta, selanjutnya adalah komitmen. Nah itu gimana nih menurut Bu Awi nih? Keren ya ini soalnya kalau yang muda-muda ya, memang ada istilah love is just ain't enough. Yes. Cinta itu nggak cukup gitu ya, karena selanjutnya komitmen dan trust sebetulnya. Jadi 2 pilar utama itu ya dalam penguatan hubungan kalau suami istri ya, komitmen dan trust. Nah kalau misalnya awal-awal kok membara gitu ya, seneng banget gitu, terus lama-lama kok flat gitu. Nah ya memang di dalam semua proses hubungan dan bertumbuh begitu, tentunya akan ada naik turun. Baik dalam, maksudnya secara pribadi juga kita kan selalu ngerasa ada perubahan naik turun dan itu proses growing gitu. Dan sama sebetulnya dengan relationship gitu. Relationship itu juga akan naik turun gitu karena itu dalam proses growing. Dan seringkali memang kemudian ketemu momen-momen yang ada konfliknya. Yeah. Tapi justru itu nanti melentingkan, membuat hubungan jadi jauh lebih baik, lebih dekat begitu. Karena
pada akhirnya ya itu proses saling kenal. Ya, jadi ta'aruf itu bukan cuma sebelum nikah ya. Iya benar-benar. Justru ketika setelah masuk pernikahan, kita akan saling mengenal satu sama lain, utamanya mengenal diri kita sendiri. Nah, benar-benar. Iya, karena kalau kita hadir untuk diri kita, mengenal diri kita, sambil kemudian mempelajari dan mengenal pasangan. Kemudian nanti ada yang jalannya kayaknya mulus penuh bunga begitu, tapi kemudian ada masa-masa di mana kayaknya turun tajam gitu ya, atau malah kepentok gitu, atau malah macam-macam yang terjadi gitu. Tapi ya itulah perjalanan yang dilewatin begitu. Tapi memang kalau kita jelas ketika kita memulai itu, ini adalah infinite game. Apa itu? Jalan panjang yang selamanya. Karena kan tujuan kita kan pastinya sukses bersama. Itu kan ketika kita lolos dari api neraka dan masuk surga gitu ya. Kalau kita sudah dari awal punya konsep bahwa ini itu bentuk ibadah pada Allah, maka itu akan terlewati dengan mulus-mulus saja begitu. Ya pasti akan ada up and down-nya, tapi that's part of growing gitu. Proses bertumbuh ya. Proses bertumbuh, proses belajar. Benar. Ya kan? Dan emang menarik sih Bu Awi, pernikahan itu adalah dari fase ke fase kita kan belajar dan belajar ya. Memang ada, saya pernah baca itu ada satu fase di mana itu nanti kita akan mulai mengenal diri kita sendiri. Jadi yang mungkin di ada fase yang kita tuh kayak menuntut sama pasangan, harus bikin harus begitu gitu. Nah ternyata itu kita juga belum bisa mengenali diri kita, jadi kita kayak masih bergantung dengan orang lain. Nah itu apakah sesuatu hal yang bisa dibenarkan atau bagaimana Bu Awi? Iya kan ada istilah siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya gitu ya. Jadi upaya kita untuk mengenal diri kita itu memang harus kita punya effort, punya investasi, ya punya investasi waktu, investasi fokus untuk embracing atau masuk ke dalam diri kita, kemudian berusaha mengenal diri kita dengan lebih baik gitu. Karena hanya dengan understanding, mengenal diri kita, maka kita akan mudah untuk mengenal orang lain, mudah mengenal sekeliling kita, dan kita nggak keganggu gitu. Karena kita tahu siapa kita dan apa yang kita butuhkan, dan kita tahu bagaimana mengekspresikan secara jujur apa-apa kebutuhan kita. Kadang kan kita juga ada dalam posisi raw vulnerability atau sangat rentan gitu ya, sangat lemah. Ya itu juga sesuatu hal yang perlu kita ekspresikan, terutama sama pasangan. Iya benar-benar. Jangan selalu ngerasa harus gagah, pasang tameng. Walaupun itu laki-laki ya, walaupun itu suami ya Bu. Iya sama ini terjadi, ini sebetulnya kebutuhan seluruh umat manusia, laki perempuan siapapun gitu, itu kalau basic dalam komunikasi itu kan selain deep listening, yang mendengar dengan dekat, kemudian truth telling, menyatakan dengan jujur gitu, tapi juga adalah raw vulnerability. Jadi siap tahu bahwa kita punya kondisi-kondisi lemah kita, dan itu kita ekspresikan apa mau kita, apa butuh kita, ke pasangan kita terutama ya, karena pasangan itu kan partner for life ya. Partner in crime, partner for life, partner selamanya gitu. Jadi dia juga harus tahu kamu butuhnya apa. Kalau kita nggak nyampein gimana? Dia bisa tahu gitu. Ada banyak cara menyampaikan gitu. Kalau aku orang komunikasi, jadi selalu ngomongnya soal ekspresi. Nah bener ini Bu. Soalnya gini, ada yang mengatakan laki-laki dan perempuan itu kan secara struktural otak itu kan berbeda sekali ya. Kalau laki-laki itu katanya dalam sehari itu maksimal bisa mengeluarkan kata-kata itu 7.000 apa 10.000 gitu ya. Sedangkan perempuan itu 20.000 lebih. Sehingga kadang kalau laki-laki udah capek di kantor, sampai rumah gimana istrinya tanya gitu. Gitu kan, karena kata-kata yang ini udah habis dikeluarkan semuanya gitu. Makanya ini penting sekali kita untuk memahami komunikasi ya Bu Awi ya. Ya ekspresi yang bermacam-macam ya, karena kan verbal non verbal, begitu bahasa tubuh, ekspresi cinta yang berbeda, bahasa cinta itu istilahnya ya. Ada karena memang dengan
komunikasi itu kan sebetulnya pengiriman pesan. Mhm. Tapi ada proses yang namanya encoding, decoding itu yang membuat simbol, Mhm. kemudian mengirimkan lewat medium apapun, baik Mhm. langsung maupun tidak langsung, dan kemudian di-decode, dibuka tuh kodenya sama yang nerima gitu. Oke. Nah, seringkali yang bermasalah itu ketika proses membuat simbol dan menerjemahkannya. Bisa jadi yang di sini simbolnya itu aku capek begitu, yang di sana nangkepnya dia itu caper, misalnya gitu, Oh, iya cari iya. perhatian aja gitu. Mhm. Jadi antara ini proses encoding decoding ini Mhm. sih sebetulnya yang seringkali jadi masalah gitu. Mhm. Kalau kita tidak bisa mengekspresikan secara jujur. Nah, kuncinya itu jujur aja gitu. Dan tunjukkan kalau memang kita lagi lemah, lagi nggak mampu, itu kadang yang suka ngerasa gengsi. Iya. Tapi Iya itu. gimana sih cara membangun komunikasi yang sehat ya antara suami dan istri? Karena komunikasi ini juga awal ujung tombaknya untuk merawat cinta itu sendiri. Nah, itu gimana nih Bu Awi? Iya. Ya intinya memang yang tadi ya, kita ketika memulai satu komitmen, apalagi dalam sebuah pernikahan, agamanya apapun, itu kan pertama memang harus punya visi, misi yang kuat bahwa ini perjalanan panjang menuju Tuhan gitu ya. Nah, dari situ baru kemudian kita akan membangun pondasi cinta kita ya. Tadi kalau kita udah sama hablum minallah kalau dalam Islam ya, cinta pada Tuhan, maka kita akan membangun pondasi cinta sama suami kita atau istri kita. Nah, itu kan dari membangun cinta itu kemudian menumbuhkan admiration ataupun kekaguman. Ya jelas kalau kita memilih dia jadi suami kita pasti banyak dong poin-poin positif yang kita kagumi. Iya, benar. Iya enggak? Nah, Iya. itu yang selalu dijaga terus karena perasaan positif, hal-hal yang kita kagumi pada suami itu kita ingat-ingat terus. Itu bagian dari yang menolong karena kalau secara umum kan compassion ya, rasa kasih sayang itu akan menjadi obat bagi semua permasalahan relationship, kasih sayang. Nah, tapi kalau misalnya dengan suami khususnya itu kan kita udah bisa sampai mengagumi gitu. Nah, saling mengagumi, saling positif begitu dan kemudian terbuka tadi gitu. Open pada kelebihan dan kelemahan kita gitu dan apa kebutuhan kita. Kita tahu apa yang kita mau dan kita bisa menyampaikannya. Oke, intinya adalah jangan gengsi ya, jangan gengsi dan kita paham bahasa cinta antar pasangan itu berbeda-beda. Iya. Gitu kan kadang ada yang tipikal laki-laki yang kulkas 2 pintu. Gimana tuh kulkas 2 pintu? Super cool, Bu. Oh, super cool. Iya. Ada yang tipe seperti itu tapi istrinya cerewet, bukan cerewet tapi lebih ekspresif gitu ya, lebih ekspresif gitu. Nah, kadang itu yang kalau kita belum bisa mengenali diri dan belum bisa mengenali pasangan kan bisa jadi trouble juga ya. Betul, jadi memang style komunikasi yang berbeda itu juga bisa jadi masalah. Sebetulnya bukan kontennya nih, tapi konteksnya, which is style. Ada yang stylenya agresif, ada yang pasif. Kemudian ya pasif agresif juga ada gitu. Nah, pasif agresif ini yang sebetulnya berarti kita sudah level harus fokus untuk memperbaiki. Karena pasif agresif itu kan dia sebetulnya agresif tapi pasif gitu. Kelihatannya tuh nggak ngungkapin tapi sebetulnya mendem jeruk. Iya. Itu karena tidak bisa mengekspresikan jujur apa yang sebetulnya terjadi gitu. Jadi bentuknya nanti nyindir. Oh, iya. Banyak sindiran-sindiran itu komunikasi pasif agresif. Nah, itu memang harus segera dibuka tuh pintu-pintu openness-nya agar bisa tersampaikan apa sesungguhnya masalahnya. Karena kadang kita harus betul-betul menemukan pesan kita sebetulnya untuk dia tuh apa sih, kok kita marah itu kenapa gitu. Jangan-jangan kita marah itu sebetulnya bukan masalah konteksnya, tapi lebih dalam lagi gitu. Ada tersinggungnya udah 3 hari yang lalu, tapi sekarang keselnya sekarang gitu, keluarnya marahnya, nah, bisa begitu kan. Nah, ini yang kemudian selalu conscious, selalu sadar gitu. Ketika ada konflik misalnya, ada yang berbeda, langsung disadari.
sesungguhnya sebabnya apa ya, dan apa yang bisa diperbaiki gitu. Kalau misalnya ada yang, ini ada ya Bu ya kasus ya, saya udah capek ngobrol dengan pasangan saya gitu, dikasih tahu tipikalnya kayak gini gitu. Misal kasusnya adalah dalam rumah tangga itu, dalam menerapkan pengasuhan itu harus dilakukan oleh kedua pasangan, ayah dan ibunya gitu. Tapi salah satu pasangannya merasa aku banget nih yang berperan dalam pengasuhan ini gitu. Nah itu apakah ada komunikasi yang kurang tepat atau bagaimana ini Mbak Awi? Iya, ini kalau ini udah level kolaborasi ya. Kalau pengasuhan kan sudah harus sama-sama berkontribusi nih pada komitmen yang sudah kita punya bareng gitu kan. Nah untuk sampai ke level kolaborasi itu memang butuh banyak proses, jelas banyak proses komunikasi yang tough, yang difficult gitu, yang kadang harus kita sampaikan, aku kesulitan kalau begini dan begini. Kamu kesulitannya apa? Apa nih yang bisa kita lakukan bersama untuk mengatur pengasuhan anak kita, umpamanya seperti itu. Nah jadi kadang kalau modelnya aku udah berkorban banyak nih, begini dan begitu gitu, keluhan-keluhan, itu berarti kan kita masih di level konflik ya, masih ada konflik, paling kan konflik dari dalam diri kita sendiri. Dan kemudian kita nggak mau kompromi gitu. Nggak ada yang mau menurunkan ego. Nggak ada yang mau kompromi, mau ketemu di titik mana nih yang bisa bareng-bareng sama-sama berkorban gitu. Dan kemudian ada yang kalau bentuknya kompetisi itu kan jadi pernyataannya udah kayak kompetisi. Aku berkorban lebih banyak darimu. Padahal ini bukan level kompetisi loh. Ini adalah satu proses kerjasama bareng gitu. Kompetisi itu kan mainnya win-lose solution. Kalau aku berkorban paling berat, kamu berarti yang gini dan begitu gitu ya. Nah, kalau kita naikin dikit ke level kompromi aja bisa nggak gitu. Naikin lagi kita ke level akomodasi bisa nggak? Oh iya, kelihatannya suami itu terlalu banyak waktunya untuk bekerja gitu ya. Sehingga mungkin dia hanya bisa menemani anak-anak saat sholat subuh berjamaah. Atau saat sholat isya berjamaah. Sisanya berarti tanggung jawabku. Ada kesadaran itu untuk akomodasi, itu udah bagus banget gitu. Atau naik yang lebih tinggi lagi, kolaborasi, suaminya juga mikir, oh iya ya, kayaknya kamu repot ya Bun, kalau semuanya kamu yang ngerjain. Gimana kalau misalnya kita cari pengasuh begini dan begitu. Nah itu sudah bahwa masalah yang ada di rumah tangga itu di table itu punya kita berdua loh. Bukan hanya aku dan bukan kamu, dan ini bukan kompetisi. Yes. Betul. Gitu. Berarti memang merawat cinta ini tuh kalau kita udah tahu caranya, hubungan kita dengan pasangan juga sehat, hubungan pengasuhan dengan anak ya, itu juga baik, dan mungkin bisa naik level hubungan dengan orang tua. Iya Bu Awi ya. Iya sebetulnya kuncinya kesadaran tadi itu ya, conscious gitu, kemudian kita kenal diri kita, apa yang kita mau dan bagaimana mengekspresikannya dengan cara yang terbaik dengan orang sekeliling kita. Dari situ kita akan mudah untuk memilih bagaimana kita bisa berkontribusi pada keluarga ini gitu, cara apa yang tepat. Jadi memang terutama dengan suami gitu, dan anak-anak dan orang tua juga sebetulnya. Kita dalam membangun keluarga itu kita cari cara kita gitu, bukan caraku dan caramu. Nggak ketemu. Berdiskusikan. Ya, kok selalu proses diskusi. Nah ini spesialnya kalau pasangan ya. Pasangan suami istri itu kan memang sudah dikaruniai Allah begitu. Bukan sekedar hubungan yang biasa gitu. Karena dilimpahkan kasih sayang kalau di surat An-Nur ya. Di surat Ar-Rum ya. Dilimpahkan kasih sayang, kemudian mereka akan saling tolong menolong begitu. Kasih sayang dan tolong menolong. Iya, dan kemudian bentuk
ikatannya itu bukan cuman ikatan psikologis, spiritual, finansial gitu, tapi ikatan fisik. Dan ikatan fisik itu cuman ada pada keluarga, pada suami ya. Kalau anak kan, memang kalau misalnya anak kan lahir dari tubuh kita kan berarti secara fisik nempel ke tubuh kita gitu. Jadi sampai kapanpun ya anak itu akan terus terikat, nyambung sama kita gitu ya. Nah, tapi kalau suami itu kan memang satu-satunya manusia di muka bumi ya, yang punya hubungan fisik yang memang sudah ditakdirkan Allah gitu. Nah, jadi dengan ini tuh maka ikatan hubungan kita itu memang lebih kuat dari manusia yang lain itu karena ada ikatan fisiknya itu. Gitu. Makanya kalau misalnya ada ada yang bermasalah kemudian aku cerai kamu gitu. Terus besoknya mereka sudah bisa kumpul, sudah dinyatakan halal bareng lagi gitu. Sudah dinyatakan bisa menjadi suami istri lagi gitu. Begitu penting dan sakralnya ikatan fisik itu. Berarti itu gitu. Merawat hal yang mungkin kadang kita anggap sepele itu, ini juga penting juga ya Bu Ami? Yang mana yang sepele? Hubungan mengikat itu tadi, fisik ya? Iya, itu nggak sepele Mbak. Itu urgent iya, gitu ya Bu Ami? Karena memang itu yang paling spesial dalam pernikahan kan. Kan karena setelah kalau kita sudah menikah, cuman sama satu orang itu yang kita nikahi kan. Iya, komitmen di situ ya. Dan itu menjadi membedakan. Itu positioning. Membedakan hubungan suami istri atas dasar cintanya pada Allah dan pada mereka berdua gitu. Yang membedakan dari hubungannya dengan manusia lainnya. Kamu bisa pakai teori relationship apapun untuk manusia lainnya, tapi untuk suami istri spesial. Memang Allah sudah turunkan sebegitu kuatnya hubungan gitu. Luar biasa sekali. Bukan cuma cinta-cinta bukan cuma cinta-cinta psikologis. Wah, aku fansnya padamu bukan gitu. Itu sih memang. Tapi kan namanya ya tadi ya, dalam berumah tangga itu menjalin relationship tadi di awal juga udah disampaikan bahwa up and down gitu, karena ini ada proses growing gitu ya kan Bu. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan saat kita berada di lingkaran yang aduh capek deh, nyesel. Bahkan ada yang sampai bilang, nyesel deh menikah gitu. Dia teringat dengan masa mudanya kayak gitu. Merasa terkekang setelah menikah gitu. Nah, ini apakah ada masalah dalam merawat betul. cinta yang mesti kan mereka memutuskan menikah, nggak mungkin nggak ada cinta kan? Ya, kita nggak tahu juga ya kondisinya macam-macam ya Mbak ya. Mungkin benar-benar bisa jadi juga kan macam-macam ya masuknya ke dalam pernikahan itu mungkin motivasinya, kemudian kompetensi dalam hal pemahaman tentang skill relationship, skill komunikasi dan pemahaman tentang dirinya sendiri dan lain sebagainya juga kita nggak tahu seberapa begitu, sehingga misalnya di perjalanan itu akan muncul konflik-konflik gitu yang levelnya ada yang ringan, sedang, tapi ada juga yang berat. Ya ringan, sedang dan berat kan? Kalau misalnya udah sampai berat begitu kan memang ya seperti kita manusia aja. Kalau kita di mental health kan ketika kita juga ngerasa ada yang salah pada diri kita dan itu berat, maka kita mencari bantuan profesional gitu kan. Sebetulnya marriage counseling, marriage therapy seperti itu tuh akan sangat membantu gitu. Tapi memang proses menuju sana itu biasanya kan nggak tahu tidak terdeteksi, tahu-tahu udah level parah begitu. Burn out sampai kayak gitu. Iya, udah burn out, udah sampai di ujung itu baru ngerasa wah kita harusnya dapat bantuan gitu. Nah, ini yang mungkin bisa mulai disadari gitu bahwa setiap relationship, apalagi relationship suami istri yang kontraknya itu bukan kontrak dunia saja gitu ya. Itu perlu punya kita perlu bisa menyadari ketika ada masalah-masalah yang harus kita solve. Dan itu nggak selesai dengan kita ngomong berdua. Gitu. Dan itu nggak selesai dengan kita menggunakan perspektif aku dan kamu saja gitu. Kita butuh orang lain nih
kita butuh profesional yang punya ilmunya bagaimana how to make marriage relationship working gitu. Nah, itu satu cara begitu. Ya cara yang lain biasanya kalau di Indonesia nggak ada yang, mungkin belum ada yang spesifik banget, klinik marriage and family therapy misalnya ya. Itu bisa biasanya akan mencari resource dari teman-teman sekitar ataupun orang-orang yang dipercaya untuk membantu menyelesaikan gitu. Tapi kalaupun itu nggak bisa, biasa yang kuncinya adalah responsibility. Merespon. Jadi ada responsibility, kan responsibility. Jadi ada tanggung jawab dari setiap pasangan untuk mengupayakan pada ujung kemampuan untuk memperbaiki. Iya kan? Ketika tanggung jawab itu sudah ada, maka tugas-tugas ataupun effort-effort itu akan jadi bagian dari penjagaan ini gitu. Nah, tapi tanggung jawab tuh harus datang dari both side. It takes two to tango, istilahnya ya. Kayak kalau mau dancing tuh harus berdua gitu ya. Jadi sama-sama bertanggung jawab bahwa oke, mari kita upayakan. Oh, kita nggak bisa nyelesain sendiri. Oke, kita cari orang lain yang kita percaya atau kita cari profesional untuk membantu kita. Mindset seperti ini sih yang mungkin sekarang sudah mulai harus dibangun gitu. Jadi nggak harus selamanya merasa bahwa harus bisa menyelesaikan sendiri. Enggak juga gitu. Dan ini nggak ada hubungannya dengan spiritualitas ya, yang ngerasa bahwa oh kalau aku nggak bisa menyelesaikan masalah sama suamiku berarti aku imannya jelek dong. Berarti aku nggak beriman. Kok aku nggak percaya Allah dan lain sebagainya begitu. Jangan buru-buru melompat, itu level yang lain. Ini teknis nih. Aku bicara relationship is technical, yang ada strateginya, ada solusi-solusinya, dan ada ilmunya. Udah banyak ilmunya dan orang udah punya tools-tools yang bisa kita pakai untuk memperbaiki relationship kita gimana gitu. Jadi ini yang bisa dimulai dengan preventif ya. Pertama ya ketika masuk ke pernikahan, coba siap-siap dengan pre-marriage education misalnya. Menyiapkan diri dengan semua kebutuhan tentang sebelum menikah. Nanti setelah menikah juga kemudian ketika ada terus mengedukasi diri gitu, menambah referensi kita terkait dengan pernikahan dan bagaimana kemudian. Nah, karena nanti kalau ada anak kan ada lagi ilmu baru lagi parenting. Ada lagi nanti kalau udah usia pernikahan lebih dewasa lagi ada ilmu lain lagi gitu. Jadi memang konsep sakinah mawaddah warohmah itu kan seiring berjalannya waktu gitu. Kalau target-target yang baru-baru menikah sakinah aja. Rumahnya tenang, adem, ayem, enak, ngobrolnya bisa terbuka sama suami gitu-gitu aja itu udah oke. Nanti kalau berlanjut ke mawaddah gitu udah saling admiration tadi aku bilang, mengaguminya tuh tambah-tambah gitu. Atau lagi warohmah gitu, udah ngerasa bahwa dia rahmat buat hidupku. Itu udah berikutnya gitu. Tapi paling enggak kita jaga targetnya sakinah. Sakinah terus gitu. Gimana caranya? Oh, kalau kurang ini dan kurang itu, mungkin ekspresiku belum selesai, mungkin komunikasiku ada yang macet gitu. Mengenali diri sendiri juga belum. Itu yang paling penting. Iya itu, mengenali dirinya masih proses gitu. Aku juga ditanya sama suamiku, maumu apa sih? Iya, aku juga nggak tahu mau apa. Ada yang kayak gitu. Iya banyak gitu kan, karena kita kan perempuan kan multidimensi, banyak maunya. Iya benar. Dan itu emang harus yang diselesaikan dulu ya Bu Awi ya, untuk proses mengenali diri sendiri. Karena ada yang mengatakan seperti ini, kalau seorang ibu, katanya ibu yang bahagia, rumah pun akan bahagia. Betul. Apalagi kalau sudah dikaruniai buah hati gitu ya, melakukan pengasuhan ke anak pun juga insya Allah lillahi ta'ala pertama pasti ya. Dan kedua memang mengekspresikan kasih sayang kepada anak itu tepat. Gitu. Iya, kuncinya bahagia itu sih. Kalau kita sendiri aja nggak bahagia, gimana orang sekitar kita bisa bahagia gitu. Dan bahagia itu nggak perlu dicari, ada di dalam diri. Iya benar. Gitu. Jadi memang mengenal dirinya itu, kemudian menemukan kebahagiaan kita agar bisa illuminate
bersinar ke sekitar kita, terutama ke suami, kemudian ke anak-anak dan keluarga besar lainnya. Oke, berarti pondasi awal untuk merawat cinta dalam rumah tangga itu adalah mencintai diri sendiri. Lalu kita mulai mengenal pasangan, bukan hanya aku tapi kita, dan setelah itu nanti bisa menebarkan cinta itu ke yang lebih lebih luas lagi ya Ibu ya. Kayak gitu, luar biasa sekali ngobrol sama Bu Api ini. Oh ya Bu, saya pernah mendengar kata-kata tuh seperti ini. Kalau kita ingin rumah tangga atau hubungan relationship ini ya terus terjaga dengan baik, artinya kita harus punya visi atau istilahnya ekspektasi yang nggak cuma yang lebih tinggi lah, ibaratnya biar kalau misalnya kita ada problem di rumah tangga, kita tuh cepat menyelesaikan gitu. Nah, itu sepengamatan Bu Awi itu apakah relate atau memang ada yang harus diperbaiki gitu? Ya, visi itu kan seperti the light at the end of the tunnel gitu, kayak cahaya di ujung goa yang kita tuju bareng gitu. Nah, jadi selalu menjadi North Star ataupun arah, menunjukkan arah kita, apa sih yang ingin kita capai, apa yang ingin kita sampai di mana kita akan melakukan perjalanan ini gitu. Sehingga penting banget kita memiliki share vision, visi yang sama antara kita dengan pasangan dan anak-anak. Nah, itu gimana cara menyatukan visi yang sama itu, Bu? Karena manusia kan masih, misalnya Bu Awi, visi saya juga sama Bu Awi pasti beda kan? Iya. Nah, itu dalam prosesnya kalau kita punya kalau di keluarga itu kan makanya harus memperbanyak interaksi ya. Antara pasangan? Pasangan maupun anak-anak gitu ya, di keluarga itu semakin banyak interaksinya, maka nanti akan semakin molding, semakin membentuk apa sih sebetulnya yang kita tuju bersama as a family, sebagai keluarga gitu. Mungkin kalau anak-anaknya udah lebih besar, lebih bisa diajak ngobrol gitu ya. Tapi kalau anak-anak masih kecil, kan target kita tadi sakinah tadi ya, sambil kita membangun tuh dialog-dialog dengan suami. Kita pengen tuh 5 tahun lagi pernikahan kita bagaimana, keluarga kita 10 tahun lagi, 100 tahun lagi kalau kita udah meninggal gimana kita. Nah, biasanya kan banyak kalau muslim kan kita selalu berkumpul di surga, itu kan satu misi bersama gitu. Sehingga untuk mencapai begitu gimana, kita harus membangun kekuatan dialog pemahaman agama di rumah gitu. Kemudian kita beribadah bersama, kita kemudian memperbanyak kontribusi karena khairun nas anfa'uhum linnas, siapa yang terbaik di antara kami yang bermanfaat, gitu-gitu. Artinya dialog-dialog itu dibangun terus sampai akhirnya kita bisa nemu, itu satu visi kita yang ingin kita capai sama-sama. Gitu. Jadi kuncinya memang balik lagi di komunikasi, dialog sambil kemudian nanti kita punya mindset bahwa apapun yang terjadi pada kita itu karena Allah sayang sama kita. Apapun itu. Meskipun itu bentuknya ujian. Betul. Dan pertolongan Allah itu pasti. Nah, kalau kita yakin begitu, ketika Allah menurunkan konflik antara kita dengan suami gitu, itu cara Allah untuk kemudian menemukan kita kembali gitu, untuk dialog lagi, untuk mencari solusi bareng, untuk kemudian aku nggak bisa begini, aku juga nggak bisa terus itu. Tapi itu kan interaksi. Dan itu jauh lebih baik. Jadi konflik itu akan menolong kita tumbuh tadi itu ya, menemukan visi misi kita bersama itu jauh lebih baik ketimbang kemudian kita pergi dari satu sama lain. Jadi kalau ada masalah dihindari. Akhirnya yang satu ke kanan, satu ke kiri. Enggak ketemu. Harus diselesaikan. Nah, kalau ada masalah kita masuk. Kita malah lebih mendekat. Karena dengan ada masalah ini kita jadi, aku tuh nggak ngerti kenapa sih kamu tuh kalau ngomong itu kok selalu dengan intonasi yang marah. Oh ya karena aku kan
dari kecil memang begini, culture-nya berbeda dan sebagainya gitu. Cara komunikasi yang berbeda dan sebagainya gitu. Tapi justru karena konflik itu kita bisa lebih mendekat. Nanti kalau udah keluar dari konflik, kita jadi belajar. Oh, ternyata begitu ya, berarti aku harus treat dia begini, dia juga jadi tahu kebutuhanku apa. Gitu. Oke, keren banget nih. Aku jadi ingat nih, ada ibu-ibu bilang gini, saya sekarang udah di fase terserah. Gimana nih Mbak Wi? Kok ada fase terserah? Iya, ini yang berusaha kita hindari, ya. Terserah itu bisa jadi menghindar atau neglect. Neglect itu membiarkan masalah ada berlarut-larut, ya, dan satu sama lain saling turn away from each other. Justru malah menjauh. Masalahnya segede the elephant in the room istilahnya. Masalahnya gede banget. Tapi karena terlalu capek, aduh aku udah malas, aku terserah deh. Akhirnya itu masalah tetap ada nggak selesai, relationship juga nggak akan membaik. Gitu. Sekedar menghindar. Nah itu yang akan justru jadi api dalam sekam gitu ya. Suatu saat akan meledak. Ya, betul. Suatu saat dapat shock yang ringan beratnya nggak tentu tapi bisa meledak. Makanya ketika kemarin pandemi itu kan jadi satu shock yang berbeda ya, di mana sekarang semua masuk ke rumah. Oke, enjoy each other. langsung silakan. Yang selama ini yang satunya berangkat pagi pulang malam, sekarang setiap hari di rumah ketemu gitu. Nah di situ justru akan kelihatan kualitas hubungan kita selama ini bagaimana. Kalau ternyata banyak muncul masalah nih, muncul konflik-konflik, ya karena selama ini dihindari. Tapi sekarang mau nggak mau ketemu 24 jam kok. Masa mau didiemin, akhirnya ngomong juga. Jadi communicate, embrace masalah, diselesaikan. Itu justru untuk menguatkan, untuk menguatkan keluarga. Jangan sampai menghindari masalah. Jangan menghindar gitu, jangan turn away from each other. Jangan justru saling menjauh, tapi mendekat. Baik nih Mbak Awi, udah lengkap sekali ya, kita udah ngobrolin tentang merawat cinta itu bagaimana, dasarnya itu seperti apa, kayak gitu. Penyelesaian konflik dalam rumah tangga yang bisa bukan menggadaikan sih, tapi lebih mengancam benih-benih cinta yang udah dibangun itu bisa goyah dan sebagainya, itu sebenarnya udah kita bahas di sini ya Mbak Awi. Cuman ya itu tadi, pernikahan ini kehidupan dalam berumah tangga itu up and down itu tadi ya. Karena emang namanya kita tumbuh, namanya anak belajar berjalan itu nggak bisa langsung dia jalan secara lincah gitu. Mereka tertatih-tatih dulu ya kan, jatuh bangun dan sebagainya gitu. Dan ini memang yang harus banget disadari oleh sesama pasangan gitu, agar visi tadi ya ketemu. Seperti itu. Tapi sepengalaman Bu Awi sendiri nih ya, kebanyakan konflik-konflik atau hal yang bisa bukan mengancam ya, tapi lebih merasa mengkhawatirkan ya dengan proses merawat cinta ini tuh kebanyakan apa sih Bu Awi? Maksudnya masalah yang dihadapi atau apa? Iya, masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi pasangan gitu. Iya. Ya kebanyakan sebetulnya ya masalahnya ada di level formal gitu. Maksudnya tentang komunikasi, ekspresi begitu, yang ketidaksadaran tentang diri, kemudian paling di level itu gitu. Itu sangat mungkin dan sangat bisa untuk diselesaikan, dan itu memang jalan hidup lah gitu. Sebetulnya semua bentuk kehidupan kan begitu gitu ya. Intinya tuh cuman proses belajar kita mengenal diri kita lebih baik supaya kita mengenal Allah lebih baik. Nah, tapi kalau yang sudah sampai ada penyelewengan Misalnya? Nah, itu penyelewengan dari dari tuntunan Allah lah. Dari syariat lah. Nah, udah itu memang satu hal yang sudah harus kita ambil garis ya, bahwa
oh ketika ada penyelewengan maka kita akan berusaha sebisa mungkin mengembalikan ke jalan yang benar. Kalau ternyata tetap nggak bisa Bu, tetap begini dan begitu misalnya begitu, akhirnya makanya Allah kan selalu ada membuka pintu exit, emergency exit. Kalau memang ternyata udah nggak bisa diperbaiki dan itu melanggar perintah Allah gitu, ya memang harus pakai exit strategi dengan misalnya bercerai, ya itu satu hal yang diperbolehkan. Walaupun itu harus kita upayakan dulu gitu supaya jangan terjadi, karena Allah kan nggak suka. Itu ada sih exit pintu emergensinya ada, tapi aku nggak suka kalau kamu pakai gitu kan. Nah dengan begitu kita tahu, kita itu hidup itu kan cuma ingin menyenangkan Allah ya. Kalau sampai melakukan apa yang Allah nggak suka kan berarti itu suatu hal yang harus kita hindari dengan sungguh-sungguh gitu. Nah sehingga memang justru effort ataupun upaya sebelum itu terjadi, bagaimana preventif, kemudian juga bagaimana rehabilitasi atau rekonsiliasi ketika dia nyeleweng Bu misalnya, dia selingkuh, tapi kemudian dia sudah balik lagi, sudah menyadari gitu. Nah itu kan ada proses rekonsiliasi ya, kita untuk bisa nerima kembali. Nah itu kita upayakan, itu semua jadi pahala, jadi ibadah begitu loh. Walaupun banyak sekali yang menceritakan itu sangat sulit. Pastinya berat banget. Aku punya teman juga yang berhasil melakukan itu dan aku salut gitu. Karena memang itu akan berat sekali, apalagi buat perempuan juga ya yang sangat dekat dengan rasanya gitu ya, bukan cuman hanya pada mental dan thinking. Kan, tapi ya Allah kan juga ngasih cobaan pasti nggak akan lebih dari kemampuan kita. Yang kedua juga semakin berat pasti Allah akan kasih reward semakin besar. Apalagi sebagai peran sebagai istri, memang cobaannya besar dan berat. Apakah itu kaitannya dengan yang tadi di awal kita sebutkan, menikah itu awalnya cinta, selanjutnya adalah komitmen? Ya, komitmen dan trust. Tuh, Ari. Aduh Bu Awi, aku jadi mau berkaca-kaca deh ngomongin tentang sebuah hubungan yang ini tuh nggak hanya sebatas ikatan gitu ya, tapi di dalamnya itu juga banyak sekali peritilan-peritilan yang itu kalau kita maknain dengan baik itu menjadi sebuah reward kehidupan yang bahkan bisa kita bawa sampai nanti di kehidupan selanjutnya. Iya. Luar biasa sekali. Tapi kalau Bu Awi kita misalnya tanya nih, tips ala Bu Awi dalam merawat cinta dalam rumah tangga itu bagaimana? Kasih sayang. Intinya selalu menumbuhkan rasa kasih sayang. Karena itu akan jadi obat dari semua permasalahan kita di habluminanas, hubungan dengan manusia, termasuk dengan hewan ya, maksudnya sama Allah creation. Jadi dengan rasa kasih sayang itu kita bisa, jangankan kompromi atau akomodasi, kita kolaborasi itu jadi mudah. Dan itu ya selain itu ya be yourself tadi itu ya, sadar tentang diri kita sendiri, kemudian kita empati, mengenal anak kita, mengenal suami kita, mengenal keluarga, extended family lainnya gitu. Dan kalau bisa ya seluruh individu ataupun orang yang ada di sekitar kita itu kan juga relationship kita kan kita bangun kan. Kalau bisa rasa kasih sayang itu ya sampai menyebar ke seluruh umat manusia gitu akan jauh lebih baik lagi, itu humanity gitu. Jadi dengan kunci itu sih dan kita akan jadi mudah gitu ya menjalanin gitu. Kita tahu siapa kita, apa yang kita suka, apa yang nggak kita suka, tahu boundaries kita di mana, tahu boundaries yang diberikan oleh Allah, tahu perintah-perintah Allah, belajar terus gitu ya, dan berusaha memenuhi itu dengan bekal keimanan dan kasih sayang, selesai deh, semuanya indah, beautiful.
Sebenarnya kalau namanya permasalahan, kita bisa sejenak berpikir, menurunkan ego. Permasalahan itu nggak hanya sebatas untuk bikin kita capek, tapi emang iya menempa pribadi kita khususnya ya. Gitu. Betul. Dan pasangan kita dalam beribadah sepanjang hidup insya Allah gitu ya Mbak Awi ya, luar biasa sekali. Oke nih, ini ada pertanyaan nih Mbak Awi yang dititipkan ke saya ya, boleh ya di ini ya. Saya sudah menikah 10 tahun, kondisi saat ini kami LDR, berarti suaminya ini ya mungkin kerja di luar kota gitu. Nah, entah mengapa saya di saat-saat ini merasa pasrah dan sudah tidak sudah tidak begitu mengharapkan keterlibatan suami dalam rumah tangga ini. Bagaimana ya solusinya? Solusinya dekati permasalahannya, selesaikan dengan suami begitu. Nah, memang harus mengajak bicara, melakukan pembicaraan yang berat, yang sulit, tapi dibicarakan. Kemudian dicari solusi bersamanya. Ini proses kita bersama gitu, harus bisa menemukan jalan yang terbaik untuk kita. Gitu. Jangan putus asa. Allah bilang gitu, jangan putus asa dari rahmatku. Jadi masalah yang ada itu sebagai cara Allah ngasih pelajaran buat kita gitu. Sehingga kita dekati, kita selesaikan, kita lakukan komunikasinya, temukan solusi. Insya Allah ketemu solusi. Oke. Ini juga menarik ya, saya jadi kepikiran gini. Kadang ada beberapa ya pasangan yang bercerita di tutur mama ya. Aduh jadi lupa ini. Jadi gini Bu, istilahnya dia itu hubungan dengan pasangan ini mulai kayak ada rasa-rasa kayak kecurigaan, ada terlalu overthinking gitu dengan pasangan dia sendiri gitu. Padahal awalnya semua berangkat baik-baik saja gitu. Namun karena ada something mungkin rasa kayak terlalu overthinking dengan pasangan itu sangat tinggi sekali gitu. Nah kalau kita biarkan begitu saja, ini kan bisa menjadi problem juga ya dalam rumah tangga, khususnya dalam kaitannya merawat cinta ini gitu. Nah itu bagaimana Ibu kita biar bisa terlepas dari pikiran-pikiran seperti itu. Apalagi untuk pasangan yang mungkin salah satunya pernah menyimpang. Kayak gitu. Iya, itu sama ya dari proses rekonsiliasi. Tadi kalau kita bilang ini tentang komitmen dan trust. Jadi kalau misalnya sudah pernah ada penyimpangan kan berarti ada trust yang terganggu gitu ya. Ada kepercayaan yang berubah gitu. Nah ini harus bisa terus dijaga begitu dengan meningkatkan pemahaman. Pemahaman kita terutama terhadap pasangan gitu. Sebetulnya dulu dia melakukan itu, apa yang kita pelajari dari proses dia kemarin melakukan itu, gitu ya? Kemudian dia kembali lagi sudah minta maaf, dia begitu lagi gitu. Kan kita jadi mempelajari itu gitu. Jadi tentunya sekarang nggak sama dong respon kita, respon ability kita dengan yang sebelumnya gitu, karena kita udah belajar gitu kan. Dan dari situ kemudian kita akan nambahin gitu insight dengan apa sih dari kita sendiri tuh maunya gimana. Dengan melihat dia yang seperti ini, dengan level trust kita yang semakin menurun begini, kita punya kebutuhan untuk meningkatkan trust semakin tinggi lagi. Apa yang kita bisa lakukan? Diajak ngomong lagi bisa nggak? Kira-kira dia kalau keeping promise nggak? Yes. Kemudian dia akan jaga janji dia nggak gitu? Dia truth telling nggak? Mengatakan dengan kebenaran atau tidak? Gitu.
Kemudian sebetulnya bisa nggak kita nangkep vulnerability-nya dia apa sih gitu? Kerentanan dia apa? Nah, jadi pertama kita mempelajari diri kita dulu. Kita maunya apa gitu dengan orang yang begini ini. Setelah itu kita mempelajari dianya. Nah, biar ketemu di tengah. Kemudian kita ekspresiin, ajak ngomong aja. Aku mencintaimu dan aku ingin rumah tangga kita berjalan terus dengan baik. Komitmen apa yang bisa kamu lakukan? Misalnya begitu. Jadi membuka komunikasi. Tapi harus pinter ya kalau suami istri tuh. Kadang membuka komunikasi tuh kadang nggak harus dengan percakapan juga. Dengan ngelihat perubahannya sedikit demi sedikit yang kita hargai. Gitu. Noticing. Mampu melihat bahwa dulu mungkin dia banyak berbohong sehingga aku udah nggak bisa percaya lagi. Tapi ada bagian-bagian dia itu yang berubah gitu. Dia mulai memperhatikan anak-anak dengan lebih baik. Dia mulai memperhatikan kita dengan lebih baik. Jadi selalu pasang antena untuk aware gitu ya, sadar dan recognize, menemukan perubahan dan apresiatif gitu. Diapresiasi juga. Makasih ya sekarang begini dan begitu. Open communication dan kemampuan berempati gitu. Jadi karena memang ya suami juga kan makhluk Allah yang punya banyak kelemahan seperti juga kita gitu. Jadi kita sama-sama nih, justru kita sama-sama orang-orang yang lemah dan gak mampu, mari kita bersama supaya kita kuat. Itu kolaborasi itu di situ sih. Oke, Mbak Wi, keren sekali ya kita ngobrol hari ini. Walaupun kalau spesifik case-nya nggak tahu ya, karena karena kan pasti beda-beda levelnya, keberatannya. Ntar bilang, ibu enak ngomong, teori doang gitu. Tapi itu general teori yang sebetulnya kita terapkan sedikit demi sedikit aja, pelan-pelan dalam kehidupan kita membina dan merawat cinta tadi. Biasa sekali ya. Nah, Bu Awi, kita udah ngobrol panjang lebar nih ya. Mungkin bisa ada kesimpulan nih dari Bu Awi tentang obrolan kita pagi hari ini ya, merawat cinta dalam rumah tangga gitu. Karena membangun atau merawat cinta ini tuh nggak kaitannya hanya hubungan suami istri saja, tetapi nanti juga ke anak, ke keluarga besar ya kan, ke orang tua dan ke hal yang lebih besar lainnya gitu. Iya, betul. Saya dan teman-teman ya, baik di Rumpun Nurani maupun Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia itu kan memang fokusnya adalah penguatan individu dan keluarga. Karena kita merasa memang yang namanya pondasi dari bangsa dan masyarakat itu ada di keluarga. Jadi keluarga itu memang tempat pulang, tempat bermula maupun tempat pulang gitu ya. Tempat di mana kita mendapatkan hampir semua resource hidup kita gitu. Nah, sehingga menjaga keutuhan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini harus jadi prioritas. Sehingga kan orang suka bilang family first gitu ya. Kalau misalnya dalam prioritas kehidupan kita 24 jam itu, pastikan dulu bahwa investasi terbesar kita ada di keluarga. Karena keluarga itu ibadah kita gitu ya. Ya pastinya hablum minallah ya, tapi dalam kaitan dengan hablum minanas, maka orang terdekat kita, keluarga kita. Makanya Allah kan juga selalu ngingetin kalau mau memperhatikan, mau menolong, mulai dari keluargamu, kerabatmu. Itu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tugas kita gitu. Nah, jadi ini bukan sekedar tempat mampir gitu, tapi memang tempat bermula dan tempat kembali, dan nanti yang kita harapkan kan berkumpul kembali di surga itu yang abadi gitu. Nah, sehingga itu harus dimulai dari hari ini, seterusnya dijaga sakinahnya, gitu, mawadahnya warahmah. Gitu. Luar biasa, amazing banget nih ngobrol sama Bu Awi. Terima kasih banyak ya Bu Awi. Terima kasih banyak tengah Ari. Aktivitasnya yang padat sekali ya kan. Enggak juga. Habis ini kan langsung mau cabut lagi. Mau menyempatkan hadir untuk
Dengan ngobrol-ngobrol senang bersama hati. kita ya di podcast Tutur Mama ini. Semoga obrolan kita ini ada hikmah yang bisa diambil ya. Amin, Buat amin. saya pribadi juga Khususnya ini buat saya, biasanya selalu yang mengingatkan. ngomong itu justru lagi dapat teguran yang utama. Oke, baik-baik. Terima kasih banyak ya Bu Awi ya. Makasih Sehat selalu untuk Bu Awi. banyak. Baik. Iya, makasih banyak. Oke, Bu Awi. terima kasih sahabat Tutur Mama. Itu tadi kita obrolan kita bersama Ibu Awi ya, tentang bagaimana merawat cinta dalam keluarga ya Bu Awi ya. Dan podcast kita pada kali ini dipersembahkan oleh susu kambing Etawa Day Milk, susu penuh nutrisi yang baik untuk keluarga tercinta, dan juga madu gizidat, madu ikan sidat, solusi untuk mengatasi si kecil yang susah makan, dan juga ada si Melfit, si kuning yang penuh manfaat sebagai suplemen keluarga tercinta. Dan tidak lupa kita juga disupport oleh Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Baik, selamat beraktivitas kembali Bu Awi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.